boleh minta tolong Weisan atau Weisan ini. Weisan Iya, ya. Kak. Ya, Weisan. Panggilannya Weisan atau Weisan? Weison, Kak. Ya, siap. Weisan memimpin kita dalam doa ya. Boleh. Ini tapi ganggu nggak sama suara latarnya? Tidak. Kedengeran nggak? Tidak ada Udah suara. jelas nggak? Ya. Iya. Oke, suaranya oke. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami akan membaca lagi sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami sepanjang kali ini agar apa yang kami baca dapat kita renungkan, agar dapat langsung masuk ke dalam hati kami Tuhan, agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar boleh semakin dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Renard yang sudah menyusun pembacaannya. Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 43 dimulai dari Kak Renard. Oke, kita baca ya. Lukas 23 ayat yang pertama. Mengenai Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Hosea. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ayat ketiga, Pilatus bertanya kepadanya, engkaulah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Jadi mute. Ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. 5. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia memulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ayat 6, ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Ayat 7, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ayat 8, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Itu pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat 9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ayat 10, sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Oke, anehnya nggak ada ya. Saya lagi berarti. Ayat 11, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ayat ke-13, Yesus kembali ke hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ayat 14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya.
15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 16, jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. 17, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Ayat 18, tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." 19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Ayat 20. Ya benar ya. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Oke, Anne. Ayat 21, tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Amin. Oke. Ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Ayat 23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. 20, ayat ke-24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntunan mereka dikabulkan. Amin. Ayat 25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat 26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. 27, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui." Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami." 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ayat 32, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Amin. Yesus disalibkan. Jika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat ke-35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Ayat 37, dan berkata, "Jika
engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Raul. Ayat 38 ya Bang? Ya. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ricky. Ayat 41 ya? Iya. Kita memang layaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orangnya tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." 43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Porsi pembacaan kita hari ini Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 43. Tadi sebelum kita mulai, Kak Renard sudah memberikan sedikit pengantar gitu ya, bahwa hari ini apa dan siapa itu kerajaan. Kerajaan di sini adalah manusia penyelamat itu sendiri. Dan di mana dia membangun kerajaannya, yaitu di dalam hati kita. Ketika adanya satu kerajaan, pasti ada raja, dan ada raja ini adalah dia yang memimpin, dia yang mengatur, dia yang mengarahkan gitu. Kita akan masuk ke dalam Lukas, kita akan masuk ke dalam pembahasan ini. Oke, kita bersama-sama mencari porsi atau ayat kunci, ayat penting di dalam Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 43. Cluenya adalah ada 2 ayat ya. Cluenya adalah yang pertama, respon Tuhan Yesus, karena kan di sini banyak orang ya yang mengolok-olok Tuhan Yesus, yang mengejek Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang demikian. Kemudian adalah respon Tuhan Yesus bagi orang yang menerima dia atau yang mengakui Tuhan Yesus. Ayat itu 42 sampai 43. 42, 43. Iya. Iya, oke. Ricky 42, 43. 34, Kak. Ayat berapa? 34. 34. Oke, puji Tuhan. Yang jawab 34 dan 34, 35, Kak. 34, 35. Oke. Kita sama-sama lihat ya ayat kuncinya. Boleh minta tolong Kak Renard. Jadi tidak ada yang salah ya, benar. Ya, kita baca bersama-sama ya, ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, ayat 43 ini jawaban Tuhan Yesus terhadap siapa? Ada yang Orang-orang yang tahu? menerima Yesus. Kalau di dalam porsi kita malam ini, Lukas 23. Ini adalah jawaban Yesus terhadap siapa? Penjahat. Penjahat. Amin. Terima kasih untuk jawabannya ya. Benar sekali jawaban Tuhan Yesus terhadap seorang penjahat ya di sini. Oke. Kita akan membahas ya di porsi malam hari ini, kita akan fokus ke dalam satu aspek. Kita melihat di ayat 34 ini adalah respon Tuhan Yesus ketika kalau kita lihat di ayat 3, ayat 4, juga ayat 22 di sini berdasarkan perkataan Pilatus, bahkan Herodes sendiri pun mengakui ya bahwa Tuhan tidak didapati. Mereka sudah memeriksanya tetapi
Tuhan Yesus itu tidak didapati bersalah. Bayangkan ya, Tuhan Yesus tidak didapati bersalah. Kemudian malahan Tuhan Yesus itu dihina, dia diolok-olok, dia diejek. Tapi inilah respon Tuhan Yesus terhadap orang demikian. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau aspek kita bisa melihat karakter Tuhan Yesus adalah dia mengampuni. Kemudian ayat 43, kita akan masuk lebih jauh lagi di dalam ayat 43 ini. Boleh tampilkan slide berikutnya. Kak Renar, kita akan fill in the blank. Slide berikutnya, Kak Renar. Ya, ini poin penting kebenaran. Di sini kita akan bahas ayat 33 sampai ayat 39. Ya, ayat 39. Maaf, ayat 43. Nah, di sini bercerita ayat 33 sampai 43 ini bercerita ada Tuhan Yesus, juga ada dua orang penjahat, satu di sebelah kirinya dan satu di sebelah kanannya. Oke, kita bersama-sama ya menjawab. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, titik-titik. Mereka menyalibkan. Mereka menyalibkan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ketika mereka di sini sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan. Ya, mereka menyalibkan. Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, titik-titik." Ampunilah Ampunilah mereka. mereka. Amin. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Si Tuhan ya, kita lihat di sini Tuhan Yesus disalibkan dengan Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi dia disalibkan dengan orang-orang jahat ya, atau penjahat-penjahat di sini. Kemudian apa respon Tuhan? Yaitu Tuhan berdoa bagi orang-orang yang demikian. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Lanjut. Next, berikut Kak. Oke. Salah seorang penjahat yang digantung itu, titik-titik katanya. Menghujat dia. Amin. Betul. Menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Oke, stop di sini dulu. Jadi kita lihat di sini ada dua penjahat. Penjahat yang satu, ketika penjahat yang digantung itu ya, ketika digantung, dia menghujat Tuhan. Dia berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kalau penjahat yang satu, dia menyadari ya kondisi mereka sebagai seorang penjahat. Ya memang mereka sudah selayaknya menerima hukuman ini, atau mereka sudah selayaknya dihukum. Karena mereka sudah setimpal ya, hukuman yang mereka terima setimpal dengan perbuatan mereka. Bahkan penjahat yang ini itu berkata bahwa tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat ini pun tahu Tuhan Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Dengan demikian penjahat ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga titik-titik di dalam Firdaus. Engkau akan bersama-sama. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Amin, puji Tuhan. Benar sekali. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Iya. Amin, puji Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini ya, porsi kita malam hari ini kita melihat ada 3 tokoh di sini, yaitu pertama Tuhan Yesus,
Satu orang penjahat yang menghujat dan satu orang penjahat yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Dia menyadari kondisinya, kemudian dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja. Dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Oke, teman-teman, mungkin ya dalam pengalaman kita hari ini, kita mungkin bisa mengalami seperti penjahat ini. Satu penjahat itu mungkin menghujat gitu kan. Berkata dalam penghidupan kita itu mungkin berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, lebih ke aku gitu. Tapi yang satu penjahat ini mungkin kita juga mengalami seperti yang penjahat ini. Kita mengenal siapa Tuhan kita mengetahui siapa kita, sehingga ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Hari ini Tuhan lagi tidak datang sebagai Raja yang kelihatan secara fisikly ya, tapi hari ini dia adalah Raja yang tinggal di dalam kita. Dia bertahta di dalam kita. Dia yang mengatur, dia yang mengarahkan, dia yang memimpin kita. Namun bagaimana cara kita mengakui? Apakah kita menuntut dia atau kita mengakui bahwa dialah Raja yang tinggal di dalam kita sehingga kita senantiasa berkata, Tuhan ingatlah aku. Tuhan aku mau mengerjakan ini, ingatlah aku. Tuhan aku melakukan ini, aku merencanakan ini, ingatlah aku. Biarlah kita memiliki pengalaman seperti penjahat yang satu ini ya. Bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, tapi puji Tuhan. Tuhan mengingat kita. Amin. Ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau menambahkan, Kak Renat dan Kak Yoel? Amin. Mana Atau teman-teman? ya ada yang bertanya, atau Kak Eva kasih satu pertanyaannya ini. Bagaimana penjahat yang tidak menghujat ya, yang tidak menghujat ini mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini adalah Raja? Kalau yang ikut sesi sore, diam ya, jangan dijawab. Amin. Yo. Ada Kak, yang bisa? Ya. Sherlyn mau coba jawab. Di atasnya dikasih tahu kan Yesus Raja orang Yahudi? Ya, amin. Di atas di mana, ayat berapa? Tadi Sherlyn baca, lupa di ayat berapa. Di atas K itu, kepalanya, kayunya. Oh, di atas kepala kayu. Ya, ayat 38 ya. Kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah Raja orang Yahudi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya, Sherlyn. Ada lagi yang mau bertanya di sini atau ada yang mau menambahkan? Amin. Oke. Jadi paling saya nambahin sedikit aja ya. Ya, silakan Kak. Teman-teman sekalian, bahwa kalau kita baca di dalam setiap keseluruhan Alkitab, bahwa memang hari ini manusia kalau tidak melihat yang kelihatan itu rasanya kurang gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa dikatakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ya, ayat yang ke-5 ya. Di situ dibilang apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di sini melihat bahwa memang nggak mungkin orang nggak tahu kalau dia itu raja, kecuali orang tersebut memang hatinya keras, hatinya memang tidak tertuju kepada Yesus. Namun kalau hari itu atau saat itu orang
benar-benar menyadari bahwa dirinya berdosa dan perlu keselamatan, maka secara rohani atau di dalam pembicaraan, di dalam batinnya, orang itu pasti tahu bahwa inilah anak Allah, dia adalah Raja Damai. Ya, aku selama ini sudah berdosa. Ya, itu mungkin yang dirasakan oleh penjahat yang bertobat. Ya, jadi memang hari ini kita semua sama ya, kita semua berdosa, tidak ada yang terkecuali. Namun bagaimana kondisi kita harus kembali kepada firman, ya kan? Jadi Tuhan berkata bahwa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, hari ini juga sering kali atau banyak kali saya atau kita mungkin juga melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Maka kita perlu melihat tadi, ya, dikatakan apa bahwa Engkaulah, ya Tuhan, kalau Engkau boleh, ya, aku melihat Engkau supaya aku boleh bersama-sama dengan Engkau. Ya, itu yang diharapkan oleh si penjahat yang bertobat. Nah, maka moga hari ini kita juga memiliki satu kedamaian yang sama. Yaitu Tuhan, meskipun aku mungkin kurang mengasihi-Mu, meskipun aku juga merasa bahwa hanya perkara yang aku lalui tidak bersama dengan Tuhan, tapi hari ini atau saat ini aku mau bertobat. Sehingga perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak lagi menjadi perjalanan yang berduka, tapi menjadi perjalanan yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Ini yang bisa saya bagikan sedikit. Amin, puji Tuhan. Ada tambahan dari Kak Eko? Saya cukup sih, puji Tuhan. Amin. Kak Yoel? Ya, saya sedikit ya. Ini sih melalui pembacaan 2 hari ini, saya kembali makin mengapresiasi ini ya, Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat kemarin kan bahwa ya kan catatan Lukas ini memperlihatkan ya bahwa ya Tuhan Yesus memang betul-betul adalah 100% manusia, di mana dia juga sempat merasa tertekan ya, merasakan tekanan yang besar juga sampai mengeluarkan keringat darah itu kan. Dan tapi ya akhirnya dia betul-betul bisa melepaskan ya, mengesampingkan kehendaknya gitu kan. Dan ya dia betul-betul akhirnya taat untuk ya menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa gitu. Nah, tapi dia bukan hanya berhenti di situ gitu. Dan dibuktikan di pasal yang kita baca hari ini, ya dia betul-betul ya taat sampai akhir gitu. Dia tidak labil atau dia tidak mengubah keputusannya untuk taat gitu kan. Bahkan lihat saat menghadapi semacam pengadilan atau penghakiman itu ya, walaupun sebenarnya yang dituduhkan adalah palsu atau salah semua, tetapi dia tetap diam gitu kan, seperti anak domba yang keluh gitu, tidak membuka mulutnya gitu. Dan ya ini saya yang mengapresiasi ketaatan Tuhan ya, dan kemutlakan Tuhan terhadap Bapa, terhadap kehendak Bapa gitu. Dan melalui ketaatan yang seperti ini akhirnya ya menghasilkan suatu penebusan ya bagi kita, dan juga menghasilkan satu perjanjian yang baru juga bagi kita gitu. Dan ya kiranya ya Kristus yang sedemikian juga bisa hidup di dalam kita gitu, karena ya saya akui sendiri gitu, mungkin ya terkadang saya datang kepada Tuhan, mempersembahkan diri gitu kan, berdoa, tapi ya setelah itu menjalani lagi ya terkadang masih labil, masih kadang kembali tidak taat gitu. Tapi Tuhan Yesus ini betul-betul ya dia yang mampu gitu, yang mampu bisa hanya dia yang bisa taat mutlak kepada Bapa gitu. Amin. Amin, puji Tuhan. Ada yang mau bertanya atau mau memberikan masukan dari teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin sudah mengerti, lihat jempolnya aja. Iya.
Amin. Oke, pada sudah mengerti ya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya udah. Ya, karena semuanya sudah mengerti, tapi semoga ini tidak hanya kita memahami dalam pengetahuan kita ya, tapi biarlah ini menjadi pengalaman kita, satu aspek kita belajar, kemampuan kita untuk mengampuni adalah Tuhan. Karena dia hari ini tidak lagi tinggal di luar, tapi dia tinggal di dalam kita. Yang kedua, bahwa kita adalah orang yang jahat. Tapi puji Tuhan, anugerah keselamatan ada bagi kita hari ini, tidak nanti. Karena Tuhan berkata di ayat 43, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Tuhan tidak pernah menunda. Tapi hari ini asalkan kita berpaling, kita menyadari kondisi kita, keselamatannya selalu tersedia bagi kita. Amin, puji Tuhan. Kita tutup dalam doa. Adakah yang mau menutupnya dalam doa? Amin. Kalau belum ada, boleh saya doa ya. Amin. Baik, mari kita satu dalam doa, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, oh Tuhan, hanya mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Kau tidak hanya datang ke dunia, tapi Kau juga taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Semua adalah untuk kami manusia. Oh Tuhan, kami tahu bahwa kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan, tapi malam ini kami persembahkan kembali masa-masa muda kami ini, agar boleh Kau pakai semau-Mu Tuhan. Dan berkatilah juga teman-teman yang mungkin saat ini dalam kesibukan, banyak tugas ataupun persiapan ujian. Dan Kau kuduskanlah Tuhan agar malam ini kami boleh sama-sama mengalami kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan berkati juga kesehatan kami semua maupun teman-teman kami yang tidak bisa hadir malam ini. Tapi biarlah diri-Mu yang kudus, Roh-Mu yang tidak terbatas itu menjamah mereka. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa supaya melalui wabah COVID ini kami semua kembali sadar bahwa memang kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Juga berkati teman-teman kami yang berada di Nusa Tenggara dan sekitarnya yang mengalami musibah banjir ini, agar Tuhan terus bisa memulihkan mereka, menguatkan kondisi mereka, sehingga kami juga boleh makin mengapresiasi kesempatan demi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas bacaan kita malam ini. Kami berdoa, sertailah teman-teman yang hadir, supaya apapun yang kami kerjakan setelah ini, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, kami tidak tahu harus berdoa kepada siapa, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan Kak Renard.